Kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Kebenaran Bapa Yahweh, Torah Bapa hari ini yang membuat hidup saya dan saudara mengalami kemenangan itu. Ya Tuhan, terima kasih. Taruhlah sepatah kata bagi kami hari ini Bapa. Biarlah perkataan Bapa itu ialah yang membuat hidup kami mengalami kemenangan hari ini. Kau hiasi kami begitu indah Tuhan. Engkau berkata bahwa Kau dandanin kami seperti ketika Engkau dandani bunga baku di ladang itu Bapa. Engkau pelihara kami Tuhan. Ya, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Ya, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi Kau hiasi, yes, kehidupanku dengan murah-Mu. haleluya. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Saya jemput anak jemaat Tuhan maju Kau berdiri. hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada Tuhan. Aku ada saat ini, Haleluya. semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi itu ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Kasih Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang mulia. Tuhan, di Sabat yang mulia ini Bapa, kami sudah beria-ria memuji kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, keagungan-Mu ya Bapa. Tuhan yang ehat, yang tiada duanya, Bapa yang kekal, yang tidak pernah berubah. Tiada yang layak dipersamakan dengan Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami. Terima kasih Bapa buat perkenan-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami dapat makan dari dapur-Mu yang kudus. Bapa, layakkan kami makan sabda yang mulia. Bapa, kuduskan kami. Bapa Yahweh yang mulia, dengan darah anak domba Paskah, darah Yesua Hamasi, dapur-Mu adalah or terang sulu bagi jalan hidup kami. Berbicaralah Bapa Yahweh. Tuhan, mampukan kami menangkap apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terpujilah Bapa Yahweh, Bisem Yesua Hamasi Adon Rekodes, yang siap untuk makan firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Sahabat Salam, saudara kasih. Haleluya. Apa kabar? Wah, puji nama Tuhan. Ya, libur panjang, banyak yang sudah menikmati libur panjang ya. Tentu wajahnya berseri-seri dong. Sudah pulang dari libur. Haleluya. Waktu kita hari ini untuk memuliakan Bapa, untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Ya, kita akan baca ayat pembuka dari Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Satu ayat pembuka Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama ya. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. Bagian firman Tuhan 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Bapa Yahweh. Saya ulangi sekali lagi. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Bapa Yahweh. Saudara yang kekasih, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Saya tidak tahu apa ada yang kendor pada pagi hari ini kita yang hadir, tapi pesan Tuhan hari ini, janganlah kerajinanmu kendor. Kerajinan dalam hal apa? Melayani Tuhan, melayani Bapa Yahweh. Kalimat ini kedengarannya sederhana, saudara yang kekasih, tetapi memiliki makna yang sangat dalam, sangat berarti, dan membawa kepada kehidupan yang kekal. Ada amin? Saudara yang kekasih, saya berharap saudara bisa nangkap kalimat yang disampaikan pada hari ini. Tuhan pakai Rasul Paulus untuk menyampaikan kepada jemaat di Roma dan kepada saudara dan kepada saya. Dikatakan supaya kerajinan kita jangan kendor. Saudara yang kekasih, dengan kerajinan kita melayani Tuhan, maka saudara secara estafet, secara gradual, secara bertahap, saudara akan pindah cara berpikir, pindah cara bertindak, dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Ketika saudara dan saya terus melayani Tuhan dengan semangat, dengan api Roh Kudus yang menyala-nyala, maka saudara akan diubahkan Tuhan. Ya, melalui proses perjalanan
perjalanan hidup kita yang terus Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Ya, jadi ini poin yang pertama yang kita harus ingat, bahwa kerajinan itu merupakan poin yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Ya, tema khotbah saya pada pagi hari ini di Sabat ini adalah alihkan pikiran dan tindakanmu dalam pembaharuan budimu. Ya, jadi alihkan pikiran dan tindakanmu dalam pembaharuan budimu. Itu tema khotbah saya pada hari ini. Jadi saudara yang kasih, kerajinan merupakan suatu kunci. Kerajinan di dalam melayani Tuhan. Bukan hanya kerajinan melayani Tuhan, kerajinan dalam segala hal yang positif itu akan membawa saudara berpindah dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru. Baik, kita tinggalkan satu ayat ini, saudara yang kasih, coba kita beralih kepada kehidupan Timotius. Kita buka dalam 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 7. Surat Rasul Paulus kepada Timotius. Dua Timotius 1. Kita baca bersama-sama ya. Perhatikan baik-baik kalimatnya ya. 1, 2, 3. Dari Paulus, Rasul Hamasia Yesua, oleh kehendak Bapa Yahweh, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Hamasia Yesua. Kepada Timotius anakku, mari kita bersama-sama membaca. Angkat suara saudara ya. Kita baca bersama-sama sesuai dengan kitab suci yang saudara pegang. 1, 2, 3. Dari Paul, Rasul Hamasia Yesua, oleh kehendak Bapa Yahweh, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Hamasia Yesua, kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Bapa Yahweh dan Hamasia Yesua Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Bapa Yahweh yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuh kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Bapa Yahweh yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Bapa Yahweh memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Berbahagia orang yang membaca firman Tuhan, mempercayainya, dan melakukannya. Selain kekasih Timotius muda yang dinasihati oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah berkata kepada Timotius, meskipun masih muda, jangan orang menganggap remeh kepadamu. Ya, pelayan-pelayan kita banyak yang muda di tempat ini, ya, baik secara umur. Tetapi di dalam Tuhan, Yahweh, ketika seorang anak muda ini berjalan, dia juga perlu apa? Perlu nasihat. Ya. Di tengah keluarga kita, rumah tangga kita, ada generasi-generasi muda. Ada remaja-remaja yang meningkat akan menjadi pemudi dan pemuda. Timotius sebagai
pemuda yang diangkat sama Rasul Paulus, dikembangkan kerohaniannya untuk menjadi anak Tuhan yang perkasa, anak Tuhan yang tidak kendor, saudara yang kekasih. Ya, kalau saudara perhatikan ayat yang ke-7 dikatakan, saya ulangi, sebab Bapa Yahweh memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Selain kekasih, tadi di pembukaan, ayat pembukaan dikatakan supaya roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Dan itu bukan saja kepada Timotius yang diberi nasihat oleh Rasul Paulus, tapi kepada saudara dan saya. Ya, karena anak muda yang dinasihatin oleh Paulus itu, saya yakin ya meskipun seorang anak muda dia bisa menjadi kendor. Orang tua demikian juga, ya. Jadi pemuda, pemudi, orang tua, bapak, ibu itu bisa kendor. Tapi Rasul Paulus mengingatkan saudara yang kekasih kepada Timotius. Diingatkan tentang neneknya Lois, tentang ibunya Eunike, sampai kepada Timotius. Ada keturunan secara sekuens urutan, itu iman itu turun. Saya nggak tahu dalam keluarga kita. Ini dicatat dalam firman Tuhan supaya saudara dan saya memperhatikan bahwa saudara dan saya memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab untuk mengobarkan semangat. Ada kekuatan yang Bapa Yahweh mau berikan. Ketika apa? Ketika roh kita mau melayani Tuhan. Ketika kita berglori, bersukacita, semangat. Saya mau kemana saja rasanya pengen semangat. Kenapa? Karena tujuan motivasi saya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kemanapun saya mau pergi. Kenapa? Kita harus berpindah. Saya katakan tadi topik tema saya adalah alihkan, pindahkan pikiran kita, tindakan kita dari pikiran yang lama menjadi pikiran yang baru yang senantiasa memikirkan tentang kerajaan Semaim. Berpindah saudara yang kasih, tidak lagi memikirkan bagaimana aku supaya jadi kaya raya, tetapi bagaimana aku kaya di hadapan Tuhan. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Ketika engkau mencintai Tuhan, di hatimu ada apa? Ada Tuhan. Tapi kalau di pikiran kita hanya tentang kebutuhan dunia saja, kekayaan dunia, maka kita belum berpindah, belum berubah. Ya, tetapi kita harus memikirkan bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan. Dari Lois sampai Eunike ke Timotius, Paulus memperingatkan bahwa engkau harus tetap semangat. Saudara dan saya sebagai orang tua ini harus turun kepada generasi kita. Ada amin? Saudara dan saya harus memperhatikan seorang opung, seorang kakek, seorang nenek itu harus sampai kepada generasi yang ketiga. Ya, dari Lois, dari Eunike ke Timotius. Selain kekasih, ini kerinduan Tuhan. Kita harus berpikir bagaimana untuk menyenangkan hati Bapa. Kita harus membawa kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya, kalau tadi bilang bahwa orang yang hidup dalam Torah Bapa adalah menjadi seorang apa? Pemenang. Selain kekasih, Torah itu berbicara tentang cinta Bapa. Torah itu berbicara tentang hati Bapa. Hati Bapa berbicara tentang apa? Jiwa. Ada amin? Kenapa sequence tadi diberitakan dari nenek opung kepada orang tuanya dan kepada dia? Karena Tuhan ingin tidak mau terputus
ada generasi-generasi yang akan menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya ada tanggung jawab pada orang tua. Ya, jangan saudara seperti pernah saya dengar ibu guru bilang, Pak, tanggung jawab jangan hanya dilepas hanya kepada kami guru, tapi orang tua juga harus ada tanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Itu pendidikan loh saudara kasih. Pendidikan secara duniawi. Saya pernah dengar itu, ya. Karena saya pernah menghadiri rapat guru waktu anak saya masih sekolah. Maksudnya apa? Supaya orang tua itu punya tanggung jawab. Supaya mereka dididik bukan hanya di sekolah, tapi di tengah keluarga. Ada amin? Ini berat ini ceritanya. Ya, orang senangnya kalau maunya khotbah itu khotbah yang apa? Prosperity. Ya, prosperity itu apa? Berkat. Kelimpahan, berkat. Wah, ya. Tapi hari ini Tuhan sampaikan berbicara apa? Tanggung jawab. Bagaimana kita melakukan self control. Ya. Memotivasi diri kita, memotivasi keluarga kita, keturunan kita. Jadi sampai kepada cucu. Wah, itu kan hebat, luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Jadi kalau seorang bapak sudah kendor, kira-kira ibunya gimana? Terpengaruh enggak? Bisa terpengaruh. Jadi seorang ayah, seorang ibu, Tuhan inginkan apa? Mereka bersehati dalam melayani Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan di Matius pasal 18 dikatakan, orang yang sehati, di sanalah berkat Tuhan turun. Makanya penting bersehati. Bersehati dengan suami, bersehati dengan anak. Sepakat untuk mendoakan sesuatu. Sepakat untuk apa? Pertama, sepakat hari ini saya sampaikan sepakat untuk berkobar-kobar, semangat. Api pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Wah, saya dulu waktu GP Gereja Penyebaran Injil, saudara kasih. Kalau udah bicara api pantai Kosta, api Roh Kudus. Ya, sayang sekali itu nyanyian bagus banget. Ya, tetapi tidak sampai pemuji, penyembah kepada Sang Pencipta. Saudara yang kekasih, Tuhan ingin saudara bersemangat yang memikirkan bagaimana keluarga kita dan kita akan berdampak keluar. Keluarga dulu, Yerusalem, baru kemana? Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jangan terbalik ya. Dulu anak saya punya guru les organ. Ya, anak saya yang pertama. Sebenarnya yang pertama les itu mamanya David. Ya, itu pertama les tuh yang kasih. Jadi waktu les gurunya cerita ke saya, nggak tahu cerita apa awalnya, dia bilang begini, Pak, itu tetangga saya rajin banget itu, kebaktian, rajin banget. Tapi kesian tuh anaknya nggak terurus itu, keluarganya nggak terurus. Wah, saya bilang, kok bisa begitu? Kenapa? Karena salah memahami kitab suci. Ya, jadi yang pertama itu Yerusalem. Pertama tadi siapa tadi dari Timotius? Nenek Lois. Yang kedua siapa? Eunike. Yang ketiga Timotius. Jadi di tengah keluarga ini dibentuk sampai Rasul Paulus menasihatkan dia supaya tetap berkobar-kobar. Jadi di dalam keluarga itu sangat penting. Yang Tuhan mau sampaikan hari ini adalah saudara harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan.
jangan takut untuk menyampaikan firman Tuhan. Ada loh orang takut sama menyampaikan kepada keluarganya. Pada orang lain dia berani, kepada suaminya nggak berani, kepada istrinya nggak berani, kepada anaknya, apalagi anaknya sering kasih duit. Wah, nanti kalau aku nggak berani, nanti duitnya bisa stop ini, berhenti. Gue nasihatin dia bisa stop ini, bisa dia kesal sama saya. Ada gitu, sudah kasih. Ya, ini kisah-kisah true story dalam family, dalam keluarga. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan Timotius, ya, saya ulangi kembali. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ini berbicara tentang apa? Rasul Paulus itu ingin melihat semangatnya Timotius itu jangan kendor. Karena apa, saudara yang kekasih? Timotius ini anak rohaninya, ya. Karena dia salah satu yang diperintahkan oleh Rasul Paulus untuk di Brit Mila. Dia tetap semangat, tetap maju meskipun kau muda. Rasul Paulus mengingatkan air matamu. Jadi mulai dari muda dia sudah ada air mata yang untuk siapa? Untuk Tuhan. Bagaimana dia melayani. Rasul Paulus bilang, aku mengingat pelayananmu, semangatmu, cintamu. Ya. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebagai bapak rohani, Rasul Paulus ingin anak rohaninya memiliki apa? Semangat. Ya. Dan dia mengingatkan Timotius, jangan penakut, tidak ada roh ketakutan. Bapak memberikan bukan roh penakut. Ya. Roh semangat. Jadi Timotius dinasihatin oleh Rasul Paulus. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Bapa Yahweh yang ada padamu. Saudara yang kekasih, saudara dan saya sudah diberikan apa? Diberikan karunia. Ada karunia. Saya sudah sampaikan ada 9 kasih karunia Tuhan yang pada saudara dan kepada saya, kita semua, ya. Ada karunia hikmat, ada karunia pengetahuan. Masing-masing ini, ya. Ada orang memiliki hikmat. Jadi enggak semua 9 karunia itu satu orang memiliki semua, tidak. Ya. Ada orang karunia kesembuhan, dia bilang sembuh itu orang. Jadi ada karunia hikmat. Saudara yang tahu apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Ada karunia hikmat. Ya, itu merupakan panglima tertinggi untuk menuntut hidup kita. Ada karunia pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia kuasa untuk melakukan mujizat, karunia untuk bernubuat. Bernubuat itu apa? Membangun, ya. Nubuat itu diperlukan untuk siapa? Untuk orang beriman apa untuk orang yang tidak beriman? 1 Korintus, kalau sudah baca di kitab 1 Korintus 13 dan seterusnya, diberikan untuk orang yang tidak beriman. Jadi kalau saudara diberikan karunia bernubuat, itu ditujukan kepada orang yang tidak beriman. Supaya apa? Supaya orang itu memiliki iman, memiliki keyakinan, supaya dia diteguhkan, dikuatkan bahwa ada Tuhan yang akan menolong, menopang. Ya, saudara yang tahu apa yang ada pada saudara. Terus ada karunia membedakan roh. Jadi ketika berbahasa berkarunia roh, seorang hamba Tuhan nanti akan mengartikan, ya, apa yang dia ucapkan. Itu karunia membedakan roh. Karunia berkata-kata dalam bahasa roh, bahasa asing. Ya, saya pernah dengar seorang penginjil pergi ke Amerika, dia tidak bisa bahasa Inggris. Tahu-tahu setelah di sana dia berbicara saja, tahu-tahu bahasa Inggris yang keluar. Ya, itulah karunia yang luar biasa. Dia bersaksi dia tidak tahu bahasa Inggris. Tapi ketika dia sudah di mimbar, tiba-tiba dia berbicara langsung saja, lancar keluar saja. Itu karunia berkata-kata dalam bahasa roh,
bahasa asing, dia bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau dalam bahasa lain. Tapi kalau dia menafsirkan bahasa roh, itu juga saudara yang kasih, tidak semua orang. Ya, jadi setiap ada 9 karunia ini, saudara yang tahu. Ya. Salomo karunia apa saudara yang kasih? Hikmat. Ya, orang yang memiliki hikmat itu dia memiliki apa? Lebih daripada emas, lebih daripada. Jadi orang yang memiliki hikmat itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan kalau dia pergunakan, kalau dia kobarkan, dia kembangkan talenta itu. Bukan ditanam, bukan ditutup, bukan untuk diri sendiri. Tapi Rasul Paulus bilang, kobarkan. Tahu paham arti kobarkan? Ya. Blow up. Angkat ke permukaan. Tunjukkan bahwa ada karunia yang Tuhan berikan. Jadi jangan disimpan, ya, sehingga tidak bermanfaat. Karena Tuhan berikan karunia itu supaya bermanfaat bagi orang lain, ya, supaya saudara dan saya dapat menyelamatkan orang lain, menjadi perpanjangan tangan Bapa Yahweh. Selain kekasih, kita harus berpindah, ya, cara berpikir. Dalam Matius 6 ayat 33, Bapak Yahweh berpesan apa? Berkata, carilah dulu kerajaan sorga serta kebenarannya, maka sekalian akan ditambahkan. Apakah masalah hidup itu tidak penting? Masalah kebutuhan jasmani penting, saudara yang kekasih. Tuhan tahu. Tuhan sampai berbicara tentang burung di udara, bunga di padang. Bapak pelihara. Jadi saudara yang kekasih, yang Tuhan mau bahwa kita mindset kita harus sudah berubah, bahwa kita berpikir bagaimana untuk berpindah dari memikirkan kehidupan jasmani menjadi memikirkan apa yang menyenangkan hati itu Tuhan. Karena soal jiwa ini soal hal yang sangat penting di mata Tuhan. Maka Tuhan bilang, aku tidak menginginkan seorang pun binasa. Ya. Saya kadang-kadang saya berpikir gini, ini saudaraku ini paham gak ya bahwa Bapak mencintai jiwa? Kadang-kadang saya berpikir begitu. Kadang-kadang saya berpikir, apa dia paham gak? Nangkap gak? Karena apa? Karena sepertinya tidak ada semangat untuk mencari jiwa. Padahal jiwa itu harganya berapa? Siapa yang tahu harganya? Hah? Apa? Siapa? Seisi dunia. Lebih berharga dari seisi dunia. Matius 16 ayat 26. Kok kita anggap remeh? Anak kita nggak ibadah, kita anggap remeh. Istri kita nggak ibadah, kita anggap remeh. Kenapa saya bilang anggap remeh? Karena dibiarkan saja. Tidak ada nasihat, tidak ada berkat yang keluar dari mulut bibir kita. Padahal tubuh kita dipakai Tuhan untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga kita tidak lagi sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Padahal tadi topik tema yang saya sampaikan tadi beralih dari memikirkan tentang dunia, berpikir tentang bagaimana untuk menyelamatkan banyak jiwa. Berpindah cara berpikirnya. Ya, berpindah supaya saudara dan saya berarti bagi Bapa Yahweh. Coba kita lihat firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3.
Sudah dapat? Satu, kita baca ya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Hamasya, carilah perkara yang di atas, di mana Hamasya ada, duduk di sebelah kanan Bapa Yahweh. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Hamasya di dalam Bapa Yahweh. Kalau saudara tadi baca, pembaca Torah, saudara baca bagaimana kurban yang tidak boleh bercacat celah dipersembahkan, lembu sapi, domba, kambing yang tidak bercacat celah, burung tekukur. Bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan. Lalu Bapa ambil prakarsa, memberikan yang terbaik. Dia berikan Yesua, putranya, yang dikorbankan sebagai domba yang tanpa cacat sekali untuk selamanya. Saudara sudah selamat ketika saudara mengimani dan percaya dan mau melakukan apa yang Bapa perintahkan. Firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ini, Tuhan bilang, karena engkau sudah selamat, hidupmu ada dalam naungan bersama dengan Hamasya di dalam Bapa Yahweh, pikirkanlah perkara yang di atas. Kalau berpikir perkara di atas, apa yang kita pikirkan? Kirim duit ke langit yang nggak bisa. Apa yang kita pikirkan? Yang kita pikirkan adalah kesukaan Bapa Yahweh. Kesukaannya apa? Tidak satu orang pun binasa. Bapa itu inginnya tidak satu pun. Maksud Bapa begini, janganlah terlalu banyak, pasti ada yang binasa. Kalau keinginannya jangan ada yang binasa. Tapi kalau saudara bekerja untuk Tuhan, setidak-tidaknya dalam rumah tangga kita, semuanya diselamatkan. Kalau saudara memiliki iman, jadi bergantung iman juga. Bergantung semangat saudara, kuasa Roh Kudus, karunia yang ada pada saudara apakah dikobarkan. Kalau dikobarkan maka Tuhan akan berperkara, Tuhan akan campur tangan. Jadi apa yang mau kita lakukan? Yang kita lakukan adalah supaya kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu. Jangan diam. Anak kita perhatikan semua, cucu kita perhatikan. Lois perhatikan, Eunika dia perhatikan, cucunya diperhatikan. Maka tercatat dalam kitab suci. Kenapa dicatat Tuhan? Supaya menjadi contoh. Ada tanggung jawab dalam rumah tangga. Jadi jangan ada pula orang tua bilang begini. Ini sering saya dengar ini. Ini karena dia nggak ngerti kitab suci. Ah sudahlah, udah gedenya dia. Dia yang tanggung jawab itu. Sudah malu dia biarin saja. Nggak ada kitab suci bilang begitu. Kitab suci bilang bahwa kita memiliki tanggung jawab kepada keturunan kita. Tanggung jawab kepada Yerusalem. Yerusalem secara arti rohani dalam keluarga, Yerusalem juga secara kota kudus yang kita juga diperintahkan untuk berdoa tiap hari. Siapa yang berdoa tiap hari untuk Yerusalem? Ya, Mazmur 122 ayat 6 dan sampai seterusnya itu berbicara berdoalah untuk Yerusalem. Jadi berbicara Yerusalem, berbicara keluarga. Berdoa terus untuk keluarga. Berdoa terus untuk kota Yerusalem, kota kudus. Ada Yerusalem baru yang akan disediakan. Ya. Saudara yang kekasih, Tuhan ingin kita menjadikan kebenaran firman Tuhan itu menjadi warna hidup kita. Ya. Jadi saudara yang kekasih, kalau saudara baca dan kemudian saudara lakukan, itu artinya saudara merespon. Tapi kalau dibaca, didengar, dihotbain, tapi nggak dilakukan, Tuhan Yesus bilang apa? Itu seperti orang yang bercermin, lalu dia lupa akan wajahnya. Itu
Tuhan katakan apa? Orang yang seperti itu, orang yang sedang membangun apa? Rumah di atas pasir. Maka ketika ada masalah, maka terjadilah kerusakan yang hebat. Maka kita nggak heran kalau bukan Tuhan yang berada di tengah keluarga, wah, kalau iblis tuh pengen diacak-acak itu, dihancur-hancurin, itulah. Itu sebabnya saudara yang kekasih bahwa saudara yang sudah tahu Torah, ya Torah itu pengajaran Bapa yang sempurna, yang sudah tahu firman Tuhan Torah, saudara harus berjalan di dalam Torah itu supaya apa? Menjadi pemenang. Jadi, tidak hanya sekedar kita mendengarkan, tetapi harus melakukan. Orang yang melakukan Torah, ya, misalnya saudara nanti sampai di rumah, berapa hari kemudian atau waktu yang indah, waktu suasana lagi enak, sudah bisa menyampaikan kabar Tuhan. Saya yakin, ya, bahwa Tuhan akan melakukan suatu perkara yang ajaib dalam hidupmu. Kenapa? Karena Bapa Yahweh tidak pernah mau dipiutangi. Setiap sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan itu lebih dari manusia yang memberikan hadiah-hadiah. Bapa itu lebih hebat dari orang-orang yang suka memberikan hadiah kepada orang yang berjasa. Bapa Yahweh itu lebih hebat, ya. Kalau saudara melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan perhitungkan. Itu sebabnya Tuhan bilang, cari dulu kerajaan surga. Maka Tuhan akan diberkati kesehatan kita, ya, sehingga tidak menjadi kantong yang bolong, ya, karena Bapa pelihara dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita baca lagi, saudara yang kasih. Ya, saya tadi belum tunjukkan kepada saudara supaya saudara mencintai jiwa, ya. Coba kita buka dalam Matius pasal 16 ayat 26. Tadi saya sudah sampaikan, biar saudara baca betapa penting, kenapa Tuhan kasih harga yang tidak ternilai, supaya saudara mencintai jiwa. Jiwa yang pertama yang saudara cintai itu di Yerusalem, keluargamu, keluarga kita, ya. Matius 16 ayat 26. Mulai dari berapa nih? Yang dikatakan lebih berharga dari sisi dunia. Ya. Ayat 26. 1, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi ukuran nyawa itu sudah memiliki seluruh dunia, nggak ada artinya. Ketika apa? Ketika suami kita binasa, istri kita binasa, anak kita binasa, itu kehilangan itu lebih dari seisi dunia. Itu maksudnya. Betapa kita harus menaruh perhatian kepada jiwa. Terima kasih, saya bersyukur. Tanggal 3 saya diundang, karena saya tidak ikut jalan-jalan dengan anak-anak saya. Karena ada satu undangan. Undangan mengangkat saya, anak yang saya angkat, mengangkat anak lagi. Jadi saya harus hadir sebagai opungnya. Di tengah keluarga besar, saudara saya di Panjaitan, keluarga besar Panjaitan, hadir semua, tokoh-tokohnya, top, orang-orang topnya. Karena saya mencintai jiwa,
ketika diberikan saya waktu, kesempatan berbicara sebagai orang tua, sebagai opung, wah, saya sampaikan dapur Bapa, kebenaran Tuhan. Kenapa? Yang Tuhan taruh di hati saya, supaya jiwa-jiwa ini memuji dan menyembah dan percaya kepada Bapa Yahweh. Jadi saudara harus lakukan apa yang Tuhan mau. Rasul Paulus mengajarkan kepada orang Yahudi, aku sebagai orang Yahudi. Kepada orang di luar Yahudi, orang Romawi, Yunani, dia berlaku seperti seorang Romawi atau Yunani. Jadi artinya, saudara dan saya, dimanapun ditempatkan, itu harus untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Jadi jangan ada anti pesta ya. Kalau saudara diundang di pesta, tujuannya apa? Bukan makan jagal aja. Saudara datang ke pesta untuk kemuliaan Tuhan. Paling tidak 1-2 ketika berbicara sama saudaramu, familimu, kesempatan. Jangan hanya di pesta. Hanya untuk makan, enggak, saudara yang kasih. Ya. Saudaraku, harus jadi perpanjangan tangan Tuhan. Ya. Saudara harus, tadi kalau semangat itu ada, kalau api itu berkobar-kobar di hati saudara, yang di pikiran saudara itu apa? Menyenangkan hati Bapa. Bagaimana ini firman supaya sampai, bagaimana supaya orang ini tahu siapa yang beri dia nafas kehidupan. Saya nasihatin itu yang diangkat itu. Ya, diangkat jadi anak. Namanya Denny Panjaitan. Diangkat dia jadi anak. Saya bilang, harus hidup dalam Tuhan. Percaya kepada Bapa Yahweh ya. Kebetulan kan orang Batak semua. Bapa Yahweh itu di bahasa Jehovah. Jehovah tulisannya Jahowa. Jahowa itu Yahweh. Pencipta alam semesta yang beri kita nafas kehidupan. Yapung. Nah gitu. Di tengah tokoh-tokoh Panjaitan. Ya. Orang-orang besar. Saya dengar dari anak saya Perlim Panjaitan, dia bilang orang-orang hebat Pak, kata ini orang yang hadir, orang hebat. Saya nggak peduli mau orang hebat secara duniawi, bagi saya kalau tidak di dalam Bapa Yahweh, maka semua nggak ada artinya di mata Tuhan. Ya, jadi saudara yang kasih, biarlah jadi kobarkanlah, ya kobarkan karunia yang ada pada saudara, ya karunia melayani, karunia bersaksi. Ya saudara menyampaikan tentang kebaikan Bapa, itu karunia, ya itu bagian dari karunia pengetahuan, ya tentang kebenaran yang saudara tahu, sampaikan kepada mereka, ya hikmat yang saudara dapat untuk membuat seseorang supaya mengenal Tuhan, pergunakan. Jadi 9 karunia yang ada Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing, dipergunakan. Saya masih ingat Ibu Lisiombeng itu karunia melayani luar biasa. Waktu sehat matanya masih jelas. Pulang jam 2 pagi, jam 12 malam, sampai ke Tangerang dia melayani. Itu semangat yang berkobar-kobar. Ada orang yang masih muda-muda, tidak ada semangat, tidak ada keinginan orang lain selamat. Jangankan orang lain, keluarganya sendiri dia tidak rindukan selamat. Aduh, itu sayang. Ya. Saya menyampaikan kepada saudara karena Tuhan sayang kepada saudara. Tuhan sayang kepada kita supaya kita berpikir tentang apa tadi? Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Kalau saudara dengar lagu itu, ingatlah, itu keluargamu. Tiap hari doakan. Ya, di Mazmur 122 dikatakan ayat 6 dan seterusnya, berdoalah untuk Yerusalem. Kalau dibilang berdoa untuk Yerusalem, kalau saudara tidak doakan keluargamu, anakmu, suamimu, ya semua sisi rumah tanggamu, saudara nggak ngerti ayat itu. Ya, sekarang saudara sudah mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, berdoalah untuk Yerusalem. Jangan putus-putus, jangan kepahitan itu disimpan terus. Ya. Buang saja itu, kepahitan buang. Lakukan apa yang Tuhan mau. Supaya apa? Supaya saudara sehat, tubuh, rohani kita sehat. Bapa Yahweh menyediakan berkat di balik semua apa yang kita akan lakukan.
Bapa yang akan memberkati kita. Ya, percayalah, firman Tuhan itu dahsyat. Ketika kita hanya tugasnya apa? Menyampaikan, bukan memaksa. Tapi kalau saudara mau nyampaikan aja nggak malu, takut, malu, sama teman malu, gengsi, wah nanti dibilang saksi Yehova lagi. Waduh, nggak usah lah, biar aja lah untuk aku diri sendiri aja. Ya, saya sudah ingatkan kepada anak-anak saya mulai dari SMP, SMA, saya bilang teman-temanmu harus diberitakan ya, sampai kuliah saya ingatkan mereka supaya mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak yang memberkati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Para pelayan perjamuan kudus silakan maju ke depan. Kita bangkit berdiri, saudara kasih. Kita naikkan pujian. Kasih Bapakku sungguh telah terbukti. Haleluya. Ku sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Haleluya. Kasih Bapa mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih Bapa sungguh, kasih Bapakku sungguh telah terbukti. Hingga Dia serahkan anaknya. Kasih Bapa mau berkorban bagi dan aku, tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidup, ku sembah Bapa. Musik jalan terus. Bapa, sebentar kami akan mengadakan pengorbanan Yesua Hamasiadon. Bapa, betapa hebat kasih dan kemurahan-Mu yang tak terbalaskan kami. Engkau telah menyelamatkan kami dengan pengorbanan Tuhan Yesua Hamasiah di Kalvari, Golgota, ya Tuhan, darahnya tertumpah. Hari ini Bapa kami mengenang Tuhan. Bapa Engkau memberkati Bapa Yahweh hamba-Mu yang akan melayani perjamuan kudus. Roti dan anggur yang akan dibagikan Bapa, berkenan Engkau Tuhan memberkati. Urapi hamba-Mu yang menerima, yang membagikannya Tuhan. Bapa hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Biar semua mendatangkan puji hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang sungguh tak terbalaskan kami. Engkau Bapa yang ajaib, Bapa Yahweh yang beli. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk melayani Engkau pada hari ini. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh. Yesemi Suama Syado. Berkudas. Haleluya. Amin. Kasih Bapa. Si Bapakku sungguh ketika Dia serahkan anaknya. Si Bapa mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur,
sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Bapa yang bersungguh, 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 dan bersungguh karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Bapa yang musik jalan terus. Serahkan anaknya, kasih Bapa mau berkorban bagi anakku. Tak ada kasih seperti kasih bersungguh, 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 bersungguh karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah Bapa yang bersungguh, 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 bersungguh karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah Bapa yang selama hidupku. Ku sembah Bapa yang Ya, puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan, angkat tinggi-tinggi. Roti kita mengimani sebagai tubuh Yesus Hamasi yang dikorbankan sebagai domba Paskah yang tersembelih. Saya akan bacakan firman Tuhan, kita dengarkan baik-baik. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari piala ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita makan bersama-sama tubuh Yesua
di dalam nama Bapa Yahweh. Kita angkat anggur sebagai darah Yesua, kita minum bersama-sama di dalam nama Bapa Yahweh Bisem Yesua Mas. Haleluya. Terima kasih buat tubuhmu yang dihancurkan bagi kami. Terima kasih buat darah Yesua yang menyucikan, menguduskan kami, yang menutupi segala dosa pelanggaran kami. Terima kasih Bapa buat anugerah terbesar yang Bapa berikan, yang melayakkan kami, yang menyelamatkan kami, sehingga kami Tuhan dapat melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Sungguh tak terselami. Kami memuji Engkau, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yang bisa menyembah Tuhan, kita menyembah Bapa. Berlutut, yang tidak bisa silakan duduk, berdiri saja. Kita naikkan pujian. Haleluya, haleluya. 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 Maha besar,
kasih sayang Yesus. Terpujilah Bapa yang telah memberikan rahmat dan anugerah dalam hidup sehingga kami berpindah dari gelap kepada terang yang ajaib. Bapa yang baik, ini umatmu jemaat GPR, haleluya. Bapa yang berkenan Engkau Bapa membantu kami seturut dengan kehendak-Mu ya Raja. Terima kasih Bapa-Ku yang Maha Penyayang. Terima kasih Raja kemuliaan. Termeterailah dapur-Mu ya Bapa. Buatlah keturunan kami Bapa, keturunan yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bapa Yahweh Tuhan, kerinduan-Mu ya Bapa, umat-Mu menjadi umat pemenang, umat yang diberkati, umat yang Kau telah tebus dengan darah yang mulia, darah Yesus Mesya di Golgota Kalvari. Tertumpah darah Yesus, terbertinglah dalam hidup kami, menutupi segala dosa pelanggaran kami Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh Tuhan Raja-Ku. Darah Yesus, tubuh yang dihancurkan, tubuh Yesus. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu. Engkau taat sampai mati. Terima kasih buat pengorbanan. Engkau sahabat yang setia, sahabat yang rela mati demi kami yang berdosa. Ajaib Tuhan, tak terselamiku betapa hebat kasih-Mu. Engkau tunduk, Engkau taat demi keselamatan manusia. Terima kasih Bapa, buat anugerah yang Kau berikan. Terima kasih buat semua dosa pelanggaran kami yang ditimpakan kepada Yesus, diambil alih oleh Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, syukur. Terima kasih Roh Kudus buat tuntunan-Mu sampai saat ini. Syukur padamu Bapa, terima kasih. Glory. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup, maka jiwaku memuji Bapa Yahweh. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan Bapa Yahweh lebih dari hidup. Kemurahan Bapa Yahweh lebih
katakan sekali lagi, kemurahan Bapa Yahweh lebih dari hidup. Kemurahan Bapa Yahweh lebih dari hidup. Bapa Yahweh, Engkau mendengar Tuhan pujian kami kepadamu. Kemurahan Bapa Yahweh lebih dari hidup. Maka jiwaku memuji Bapa Yahweh, memuji Bapa Yahweh. Kemurahan lebih dari. Terima kasih Bapa Yahweh yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Hamasi buat pengorbananmu yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Roh Kudus buat tuntunanmu, penyertaanmu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Maturaikan dabarmu, kebenaranmu Tuhan. Bapa terus pimpin kami Tuhan. Mampukan kami mengobarkan Tuhan, karunia yang Kau berikan kepada kami. Berikan kami semangat baru, biarlah Tuhan terus bernyala-nyala Tuhan. Semangat anak-anak-Mu untuk menyampaikan dabar-Mu, kebenaran-Mu yang memerdekakan, yang menyelamatkan, yang memberkati banyak orang. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, Bisemi Suama Syadun, Kudus. Hamba berdoa mengucap syukur kepada Bapa. Glory, haleluya. Yang percaya katakan, amin, haleluya. Saya serahkan kepada beliau. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran, kita sudah perjamuan kudus. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Yang mau doa persembahan, saya persilakan. Mari kita bersekutu dalam doa. Bapa kami yang bertata tinggi, jauh dalam kerajaan sorga, syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa pada pagi siang hari ini, di mana kami bisa berkumpul kembali dengan saudara-saudara kami yang seiman, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Bapa, kami percaya itu bukan karena kekuatan kami, tapi kami percaya itu semua karena kasih karunia anugerah yang kami terima daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini kami juga datang ke hadapan-Mu untuk meminta berkat-Mu buat saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa hadir bergabung dengan kami dalam ibadah ini. Berilah kekuatan kesehatan kepada mereka jika mereka saat ini dalam keadaan sakit dan berada dalam kekuatan lemah, dalam kelemahannya. Bapa, hamba percaya Engkau akan memberikan kesehatan karena Engkau ada dokter di atas segala dokter. Begitu juga Bapak, saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, kami tahu Tuhan, yang terbaik Tuhan berikan kepada mereka. Berkatilah perjalanan mereka sampai tiba di tempat tujuan mereka masing-masing. Berilah keselamatan kepada mereka. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Bapak, sebentar tadi kami telah menerima firman dan kebenaran yang pada Bapak Gembala yang telah kami terima dari Bapak Gembala kami. Berkatilah Tuhan Bapak Gembala kami, berkatilah keluarga besarnya, anak, cucu, menantunya, beserta dengan ibu gembala kami. Biarlah Tuhan melalui keluarga besar ini banyak jiwa dimenangkan. Biarlah Bapak, firman yang kami terima hari ini berakar, bertumbuh dalam hidup kami dan remah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Bapak, sebentar tadi juga kami telah menerima perjamuan kudus darah dan tubuh-Mu Yahweh. Biarlah melalui perjamuan kudus, melalui darah-Mu, apapun penyakit yang kami rasakan saat ini disembuhkan oleh darah anak-Mu yang tunggal Yeshua HaMashiach. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Yeshua HaMashiach kami sudah disembuhkan. Hamba percaya berkat melimpah atas hidup kami. Bapak, sebentar juga kami akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami sebagai persembahan kami yang hidup. Biarlah Bapak Engkau menerima apa yang kami berikan saat ini. Bapak,
apapun yang kami berikan saat ini bisa menyenangkan hati-Mu dan bisa menjadi berkat di tempat ini, memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami berikan hari ini yang terbaik menurut Bapa. Bapa, di atas segalanya kami meminta pengampunan atas kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak terhalang berkat anugerah yang akan kami terima saat ini. Terima kasih Bapa Yahweh, haleluya, amin. Tuhan, kita akan angkat pujian, ada satu sobat yang setia. Satu sobatku Yang setia, benar Dia yang di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Sekali lagi, ada satu sobatku yang setia, pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yahweh, nama Yahweh, nama Yahweh yang menghibur hati. Namanya Yahweh, namanya Yahweh, nama Yahweh yang menghibur hati. Sekali lagi, ada satu sobat yang setia, satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yahweh, namanya Yahweh, nama Yahweh yang menghibur hati. Namanya Yahweh, namanya Yahweh, nama Yahweh yang menghibur hatiku. Namanya Yahweh, namanya yes, namanya Yahweh, nama Yahweh yang menghibur hatiku. Namanya Yahweh, namanya Yahweh, nama Yahweh yang menghibur hatiku. Haleluya, Yahweh yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, diberkatilah semua anak Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik untuk Bapak Yahweh hari ini. Nama Yahweh lah yang menghibur hati saya dan saudara. Nama Yahweh lah yang menghibur hati jemaat Tuhan GPRI. Haleluya tempat ini. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam pengumuman. Kepada Bang Rob, saya persilakan. Haleluya, sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji nama Tuhan, kita bisa beribadah Sabat pada pagi hingga siang hari ini. Tuhan yang memberkati kita semua. Untuk pengumuman yang pertama, Tuhan yang berulang tahun pada minggu lalu ada Gabriel Anindya Setiawan, putri dari Bapak Romi Setiawan, tanggal 31 Maret, dan Carla Pauline Sibarani, putri dari Bapak M. Sibarani, tanggal 1 April, dan Giftian Milka Hadara, putri dari Bapak Septian,
tanggal 4 April. Yang hadir hari ini, Gaby ada, Carla, nggak ada. Hadara mungkin masih di kampung. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang tangan kanan, di kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Ya, silakan Opung berdoa untuk Gaby. Mana yang lain lagi? Oke, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih, kita berdoa untuk Gaby. Saudara yang kasih, angkat doa saudara ya supaya Tuhan memberkati Gaby masa depannya. Tuhan yang jamin, Tuhan memberkati pertumbuhannya, Tuhan mengalirkan berkat dari kedua orang tuanya dan orang-orang yang Tuhan tentukan untuk memberkatinya. Mari saudara yang kasih, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Bapa di surga. Bapa Yahweh yang Maha Penyayang, terima kasih Tuhan untuk pertambahan umur Engkau berikan untuk Gaby Tuhan, cucu kami di Bapa Yahweh yang mulia. Tuhan, kami bersehati berdoa untuk Gaby, berkatilah Tuhan pertumbuhannya, perkembangannya, pendidikannya, dan semua cita-cita hati kerinduannya Bapa. Kau berikan dia tubuh yang sehat. Bapa, apa yang dia rindukan Tuhan, Kau menolongnya Bapa Yahweh. Bapa, hamba serahkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Bapa, kelak dia akan menjadi generasi yang menyukakan hati-Mu Bapa. Bapa Yahweh Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah tambahkan umurnya Tuhan. Bapa, terus Engkau berikan hati yang bijaksana, berikan hikmat kepada Gaby Bapa, sehingga dia menjalani bersama keluarga, dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan menyenangkan hati kedua orang tuanya, menyayangi adik-adiknya ya Bapa Yahweh yang mulia. Terima kasih Tuhan, memperserahkan dia dalam tangan Tuhan. Terpujilah Bapa Yahweh yang memberkati Gaby, masa depannya indah dalam tangan Tuhan. Demi putra-Mu Yesus hamba berdoa mengucap syukur Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Berkati sayang. Cumlok. Tuh mulai satu lagi. Buat jajan ya sayang, buat beli SE. Ya, kasih. Tuhan berkati Gaby yang berulang tahun. Ya, puji Tuhan. Harusnya saya yang WL hari ini. Tapi perjalanan dari Jogja luar biasa. Saya baru ngalamin yang namanya macetnya luar biasa. Sudah jam 4 berangkat, target sampai itu jam 12. Bergeser jam 1, 2, 3, 4. Akhirnya jam 9 kami baru sampai. Jadi 19 jam perjalanan dari Jogja ke sini. Jadi itu pun ternyata kalau saya lihat plat B, plat F, plat A gitu ya. Ya di luar dari plat yang Jawa lainnya, nggak bosan-bosan juga mereka mudik kan gitu kan. Tetap aja mereka happy dengan hal itu. Jadi ya nggak kapok juga sih untuk kita jalan-jalan lagi gitu ya. Walaupun teler harus bergantian, bahkan sampai yang biasanya saya dan istri yang bawa mobil, Emu pun juga mengajukan diri untuk membawa mobil, walaupun dia bilang Emu sempat keringat dingin
megang setir gemetar. Ya walaupun ya saya bilang jangan terlalu cepat aja, main di 60 saja, 50-60. Ya puji Tuhan, tapi yang bikin dengan jalur normal saja, maksudnya jalur satu itu kan bukan jalurnya, itu jalur lambat. Itu aja didim orang supaya cepat loh. Kan kalau mau cepat ya silahkan di kanan bukan di kiri. Jadi Emu sudah memilih jalur yang kiri. Jadi puji Tuhan, hari ini dalam sekalipun mungkin kami letih, ya tadi malam sudah berkoordinasi, puji Tuhan Papi Jire. Ini untuk kali pertama Papi Jire WL. Ya, artinya bisa dengan dadakan saja bisa seperti ini, apalagi sudah dijadwalkan. Kan gitu ya. Jadi luar biasa. Terima kasih buat Papi Jire untuk pelayanan yang luar biasa dahsyat hari ini. Dan untuk pelayanan Papa Alfa sebagai pemusik. Juga Yisrael. Ini paman dan ponakan berkolaborasi hari ini dengan luar biasa. Tuhan berkati, sahabat Salom, untuk minggu depan tidak ada yang ulang tahun kecuali Papi Jire mau nambah yang ketiga. Tuhan berkati, sahabat Salom. Puji Tuhan, kita akan akhiri doa ibadah kita hari ini. Di akhir pujian ini saya undang yang untuk berdoa cepat maju ke depan, saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian, kiranya Bapa memberkati kita. Bapa memberkati aku berlimpah-limpah. Saya jemput semua berdiri. Dan memperluas daerahku, Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa sekali kiranya amin Tuhan, memberkati aku Engkau memberkati kami, Engkau memperluas daerah kediaman kami. daerahku dan kiranya Tanganmu Tuhan menyertai aku menyertai kami, dan melindungi kami Tuhan, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. sekali lagi kiranya amin Tuhan. Kiranya Yes. Tuhan, Bapa memberkati aku berlimpah-limpah Yes. dan memperluas daerahku dan kiranya. Terima kasih ya Bapak untuk berkat yang selalu memberikan kepada anak-anakmu jemaat GPRY. Haleluya. Haleluya. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri kemuliaan buat Bapak kita. Bapak terima kasih untuk berkat yang selalu Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu di hari Sabat-Mu yang baik ini Bapak.
Terima kasih kalau hari ini kami boleh terus bersuka cita menikmati kebaikan-kebaikan. Semangat menggeber ya haleluya di hari Sabatmu ini ya Bapak Yahweh. Dan biarlah kami terus mendapatkan berkat kebaikan daripadamu dalam setiap hidup ya Tuhan. Terima kasih anakmu yang sudah melayanimu ini ya Bapak Yahweh. Bapak, Kau berkati Tuhan. Anakmu ini Bapak Yahweh. Nama Bapak Yahweh boleh terus dipermuliakan. Nama Bapak Yahweh boleh terus diagungkan dan dimasyurkan. Bahkan namamu terus diberkati ya Yahweh Sebaot, Tuhan yang asa dan mulia. Bapak, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami berikan kepadamu. Biarlah Engkau memberkati persembahan kami ini. Persembahan yang seberapa ini ya Tuhan. Biarlah ini boleh kami pakai kerajaan-Mu ya Bapak. Khususnya anak-Mu ya Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini ya Bapak melalui hamba-Mu. Bapak, biar roh kami terus nyala-nyala untuk kami boleh melakukan segala perintah-Mu melalui firman yang kami boleh dengarkan hari ini. Dan biarlah kami boleh terus melangkah dalam pimpinan-Mu ya Bapak Yahweh. Dan biarlah kami semakin lebih baik lagi di hadapan-Mu ya Bapak Yahweh. Dan biarlah nama-Mu boleh terus dipermuliakan ya Tuhan. Untuk hamba-Mu yang sudah membawa firman-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Yahweh, kami serahkan dirinya ke dalam kuat kuasa-Mu Bapak Yahweh. Biarlah Engkau terus memberkati kehidupannya, Bapak yang terus memberkati pelayanannya khususnya Tuhan. Engkau berkati terus dimanapun dia berada, Bapak yang terus menjaga, melindungi, memagari dimanapun dia nantinya akan berada Tuhan. Dan Bapak yang akan terus pimpin langkahnya Tuhan. Dan biarlah melalui dirinya juga banyak jiwa yang datang untuk memuliakan nama-Mu. Bapak berkati istri, anak, cucu, mantunya. Bapak berkati keluarga besarnya Tuhan. Dan Bapak juga terus berkati kesehatannya ya Yahweh. Terima kasih Tuhan. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang liburan ataupun mereka sedang ke luar kota untuk menemui kerabat mereka yang akan pulang juga kembali ke tempat mereka di sekitar tempat ini Tuhan. Bapak yang perjalanan mereka, Bapak yang akan berikan kekuatan, kesehatan dengan kendaraan yang sempurna Tuhan. Dan sampai dengan mereka berkumpul dan boleh juga kembali nantinya bersama dengan kami beribadah kepadamu ya Bapak Yahweh. Berkati anak-anak-Mu sedang mengalami kelemahan tubuh yang sedang sakit Bapak Yahweh. Kami percaya kuasa-Mu yang dulu ada, sekarang pun tetap ada Bapak Yahweh. Segala penyakit saat ini Tuhan hancurkan di dalam nama Adonai Yahweh Rapha. Bapak yang berkuasa atas tubuh kami, penyakit apapun itu Tuhan, kami patahkan itu semua kembali di dalam Yeshua HaMashiach. Darah Yeshua HaMashiach akan mengurangi kami Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pekerjaannya Tuhan. Kau berkati pekerjaan mereka untuk mereka lebih lagi, lebih terus lebih baik lagi. Dan biarlah karir mereka juga semakin meningkat Tuhan. Dan diberkati tempat mereka boleh bekerja. Berkati anak-anak Tuhan yang sedang berdagang, berusaha, sehingga usaha mereka boleh berkembang ke kanan ke kiri Tuhan. Tambah terus. Bapak juga berkati anak-anak Tuhan yang sedang sekolah dalam pendidikan mereka. Berkati mereka dengan roh hikmat, kebijaksanaan, roh kepintaran kepada mereka. Dan biarlah anak-anak kami ini Tuhan boleh menjadi garam dan terang berada dalam setiap pendidikan, dalam setiap tingkah laku mereka Tuhan. Anak-anak Bapak juga yang merindukan pekerjaan, Bapak yang berkati. Anak Tuhan yang merindukan tempat tinggal sendiri, Bapak yang berkati. Anak-anak Tuhan yang terus merindukan untuk mendapat keturunan, Bapak Yahweh yang berkati. Anak-anak Tuhan yang merindukan setiap pergumulan mereka boleh selesai, Bapak Yahweh yang berkati. Ditinggikan Kau Bapak Yahweh oleh kami anak-anak-Mu Tuhan. Sebentar juga kami akan pulang dari tempat ini. Dan sebelum pulang kami juga akan menikmati berkat jasmani dalam tubuh kami. Bapak yang berkati berkat jasmani ini boleh menjadi kekuatan kesehatan bagi kami juga kudus di hadapan-Mu. Bapak juga yang berkati tangan-tangan sudah membuatnya menjadi hidangan Tuhan. Dan biarlah terus berkelimpahan dari kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, dipuji ditinggikan Kau. Dan biarlah kami pulang dengan penuh sukacita, dengan penuh berkat, dengan penuh kebaikan dari-Mu ya Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan, dipuji ditinggikan Kau Bapak Yahweh. Bapak yang akan terus memberkati
hidup kami, untuk kami juga terus memberkati nama-Mu yang mulia yang kudus itu. Dan kami mau sempurnakan doa kami ini sesuai dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Abi saudara. Dipuji Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Semua perbuatan Maha besar Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Raja segala raja, Tuhan pencipta alam semesta raya, yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, yang telah memberikan kasih karunia rahmat dan anugerah di dalam Yesus Masih Adon, Putramu yang Kau korbankan sebagai domba Paskah yang tersembelih, yang hari ini kami dilayakkan untuk memuji, memuliakan Engkau Bapa. Hari ini Engkau pindahkan kami Tuhan dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib, untuk kami menikmati janji-janji-Mu ya Abba Yahweh yang mulia. Diberkatilah umat-Mu yang telah beribadah Sabat. Bapa Yahweh, Engkau yang berjanji akan memberkati air roti, makanan dan minuman kami. Engkau akan menjauhkan dari segala penyakit, Engkau memberikan umur yang panjang, Engkau memberikan nasib mujur dan keberuntungan. Bapa, terima kasih buat janji-Mu. Bapa Yahweh, terjadilah atas umat-Mu yang mengasihi Engkau, yang bertunduk dan bersandar bergantung kepada-Mu Bapa. Engkau memberikan tubuh yang sehat, sempurna untuk memuji kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa secara khusus Tuhan, anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan, kembali dari pulang kampung ya Tuhan, dalam masa libur lebaran ya Bapa, biar Tuhan lindungi dalam perjalanan mereka sampai kembali Tuhan. Terima kasih buat anak-anak kami yang sudah Engkau lindungi sampai sudah ke tempat mereka tinggal ya Bapa. Tuhan, hamba berdoa juga secara khusus Tuhan, anak-Mu yang berulang tahun yang tidak dapat hadir, untuk Carla Bapa Yahweh Engkau berkati Tuhan, masa depannya indah dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus terus menuntun dia, mengajar-ajari dia untuk menyukakan hati-Mu Bapa. Engkau memberkati masa depannya Bapa, biarlah perlindungan malaikat-Mu atas dia Tuhan dimanapun Carla berada saat ini Bapa. Bapa doa juga untuk Hadara Mikal, Bapa masyarakat dalam tangan Tuhan. Bapa berkati pertumbuhannya, masa depannya dalam tangan Tuhan. Rancangan-Mu yang mulia terjadi atas mereka berdua ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur padamu, glory, haleluya. Bapa, hamba berdoa untuk persembahan syukur anak-anak-Mu, perpuluhan yang dikembalikan. Bapa, Engkau bukakan tingkap-tingkap langit. Bapa, Engkau yang berjanji, barang siapa menabur mereka akan menuai Tuhan. Bapa, hamba pegang janji-Mu Tuhan, hamba klaim janji-Mu atas umat-Mu jemaat GPR Haleluya yang melakukan perintah-Mu Bapa. Berkati pekerjaan tangannya berhasil baik, berkati cita-citanya, kerinduannya tercapai Bapa. Engkau menjauhkan dari kantong yang bolong ya Bapa. Bapa yang memberkati, apa yang didapatkan dicukupkan Bapa, karena Engkau campur tangan memberkatinya Bapa. Tuhan, bukakan pintu-pintu berkat dari segala penjuru mata angin kepada anak-Mu yang mengasihi Engkau, yang mempertaruhkan hidupnya dalam tangan-Mu. Bapa Yahweh memberkati mereka semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Kerinduan hamba-Mu membangun sinagog-Mu Tuhan. Sinagog yang indah di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Di menara tertingginya ada nama Bapa, di bawah nama Bapa ada 7 panji roh Bapa. Tuhan, inilah kerinduan cita-cita hamba-Mu Tuhan. Kirimkan Tuhan, pindahkan kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan benih dari Sion. Bapa pindahkan
Bapa Yahweh yang mulia, demi namamu yang maha kudus, terjadilah Tuhan atas gereja-Mu Bapa. Tidak ada sekat-sekat lagi yang menghalangi Bapa. Bapa Yahweh dipermuliakan Tuhan di tempat ini. Bapa, aku perintahkan Tuhan demi nama Bapa Yahweh, berkat itu mengalir. Terima kasih buat otoritas yang Bapa berikan. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang mulia. Haleluya. Saudara yang kekasih, angkat tanganmu, terimalah berkat Bapa Yahweh. Tuhan Yahweh memberkati engkau, Tuhan Yahweh melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah yang memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajah memberi engkau damai sejahtera. Yefariha Yahweh Vishmecha Yair Yahweh Farai Falika Vihunika Yesu Yahweh Farai Falika Viyasem Lecha Shalom. Amin. Abi, tolerante.